Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai UTS kelas 6 semester 2. Dan di sini kita udah sampai nomor 11. Please jangan di-skip karena di sini ada info penting, yaitu untuk mengerjakan model soal bangun ruang ini sebenarnya kita tinggal menuliskan konsep dari yang diketahui. Nah, maksudnya seperti apa? Langsung aja kita masuk ke nomor 11 ya. Diketahui volume kerucut 5544 cm pangkat 3 dan diameternya 28. Jadi kita tulis dulu untuk volumenya katanya 5544 dan kemudian untuk diameternya itu 28. Nah, pertanyaannya adalah berapa tinggi kerucut? Seperti yang aku katakan di awal tadi, untuk mengerjakan soal bangun ruang ini kita tinggal membuat konsep yang diketahui. Nah, di sini konsep besar yang diketahui itu adalah konsep dari volume kerucut. Jadi kita tinggal tulis dulu. Untuk volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga dikali pi kemudian dikali r kuadrat dikali t. Nah, setelah kita menuliskan konsep seperti ini, kita tinggal masukkan apa saja yang diketahui. Nah, di sini diketahui volumenya yaitu 5544 sama dengan sepertiga dikali dengan pi. Nah, pi nya kita buat aja 22/7 karena juga mengacu pada diameternya ini 28. Berarti jari-jarinya 14 bisa dibagi 7. Kemudian untuk jari-jarinya itu 14, jadi kali 14 kemudian dikali t. Nah, karena ini yang ditanya dan ini juga tidak diketahui, jadi kita tulis t aja ya. 7 dengan 14 ini bisa kita coret, hasilnya 2. Nah, yang tiganya ini kita kalikan aja ke sebelah kiri. Jadi kalau kita kalikan hasilnya itu adalah 16.632 sama dengan. Jadi di sini sisa 22 kali 2 itu 44. 44 dikali dengan 14 itu adalah 616 dengan T. Jadinya 616 T. Nah, maka untuk nilai T itu adalah 16.632 dibagi dengan 616. Nilai T-nya kita dapatkan adalah 27 cm. Ada di opsi yang C. Kemudian untuk nomor 12, sebuah trompet berbentuk kerucut. Berapa luas permukaan trompet jika diketahui diameter trompet 40 dan panjangnya 15? Nah, diketahui diameternya itu 40, kemudian panjang. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebuah trompet berbentuk kerucut ya, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini trompetnya. Jadi katanya panjangnya itu 15. Nah, berarti panjangnya itu dari ujung ini ke dasarnya. Jadi yang 15 itu yang ini, bukan yang miringnya. Kalau yang miringnya itu namanya garis pelukis. Nah, karena dia minta di sini luas permukaan dan di sini tidak diketahui konsep besar, jadi kita tetap mengarah kepada konsep yang ditanya, yaitu konsep luas permukaan. Nah, untuk luas permukaan dari kerucut itu caranya kira-kira sama sih dengan bangun ruang yang lain, yaitu luas alasnya ditambah dengan luas selimutnya. Nah, untuk luas alas kerucut nih, kerucut itu alasnya adalah lingkaran. Jadi luas alasnya tentu rumus luas dari lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Kemudian ditambah dengan luas selimut. Untuk luas selimut lingkaran itu adalah pi rs. Nah, biasanya kalau di buku-buku pelajaran ini langsung aja disederhanakan menjadi pi r dalam kurung r tambah s. Dan adik-adik juga kadang-kadang mungkin belum tahu datangnya ini dari mana. Padahal datangnya ini dari sini, dari sederhana aja, luas alas ditambah dengan luas selimut. Alasnya lingkaran berarti pakai rumus luas lingkaran, kemudian ditambahkan dengan rumus luas dari selimut si kerucut ini. Maka kalau disederhanakan jadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan soalnya, di sini katanya trompet. Kira-kira di ujung trompet itu ada sisinya nggak? Nggak ada ya. Kalau ada sisinya bagaimana mungkin dia bisa berbunyi? Tentu ini plong alias nggak ada sisinya. Maka dari itu kita harus mencoret pi r kuadrat. Karena pada lingkarannya ini ternyata dia plong alias tidak ada sisi. Jadi untuk trompet ini, untuk menghitung luas permukaannya, kita hanya memakai rumus luas selimut, yaitu pi rs. Oke, langsung aja kita letak pi rs di bawah. Untuk pi-nya kita pakai aja 3,14. Karena apa? Karena mengacu diameter yang diketahui itu 40.
berarti jari-jarinya 20. 20 kalau dibagi dengan 7 hasilnya itu tidak bulat, melainkan pecahan atau desimal. Kemudian kalau untuk R-nya, sudah dikatakan tadi R-nya itu adalah 20. Kemudian untuk S-nya, nah S-nya di sini harus kita cari lagi karena S-nya itu merupakan sisi miring yang berada pada selimut kerucutnya. Tadi udah diketahui untuk tingginya itu katanya 15. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, ini S-nya tadi yang dicari, kemudian untuk tingginya ini 15. Kemudian untuk jarak dari sini ke sini tentu jari-jari daripada lingkaran, jari-jarinya itu 20. Nah, kita bisa gunakan konsep Pythagoras untuk mencari sisi miring ini atau untuk mencari S-nya atau garis pelukis. Maka untuk S pelukis kuadrat itu adalah 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Ini konsep Pythagoras ya adik-adik. Jadi 15 kuadrat itu 225 ditambah dengan 400. Maka S kuadrat sama dengan 625. Nah, S ini tadi kan ada kuadratnya. Kuadratnya pindah ke kanan tapi berubah jadi akar. Maka akar dari 625 nilainya adalah 25. Jadi untuk garis pelukisnya itu 25. Kita langsung masukkan aja 25. Nah, untuk perkalian seperti ini kita bisa kalikan dengan yang mudah dulu. Untuk 3,14 nya kita biarkan aja. Nah, 20 kali 25. Ini kan berarti 2 kali 25 itu 50. Jangan lupa nolnya jadinya 500. Nah, di sini ada 2 nol dan di sini ada 2 angka di belakang koma. Jadi 2 nol ini bisa menghilangkan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau kita kalikan 5 kali 4 20, simpan 2. 5 kali 1 5, tadi simpan 2 jadinya 7. Kemudian 5 kali 3 itu 15. Jadi untuk luas permukaan trompetnya itu adalah 1570 cm pangkat 2. Ada di opsi yang B. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 13. Tentukan volume bola jika diketahui keliling bola itu 1848. Keliling bolanya katanya 1848. Nah, keliling bola ini kan ada konsepnya adik-adik. Jadi kita tulis saja dulu konsep dari keliling bola atau rumusnya ya. Nah, rumusnya itu adalah 4/3 dikali pi R kuadrat. Jadi kalau udah seperti ini kita tinggal masukkan yang diketahui dulu. Diketahui itu kelilingnya 1848. Kemudian 4/3. Nah, untuk pi nya kita pakai aja 22/7 ya. 22/7 kemudian dikali dengan R kuadrat. Nah, untuk R kuadratnya berarti ini yang kita cari. Karena pertanyaannya adalah volume bola. Nanti di konsep atau rumus volume bola juga membutuhkan jari-jari. Nah, ini kan bawahnya bisa kita kalikan dulu ya. 7 kali 3 itu berapa? 21 kalau dikalikan. 21 ini bisa kita kalikan ke kiri. Itu hasilnya adalah 38.808. Sama dengan, nah berarti yang di kanan tinggal sisa 4 kali 22, 88 kali R kuadrat. Jadinya 88 R kuadrat. Nah, nilai R kuadrat itu adalah 38.808 dibagi dengan 88. R kuadrat sama dengan 441. Nah, seperti yang nomor sebelumnya tadi, ini kuadratnya pindah ke kanan tapi jadi akar, yaitu akar dari 441. Maka untuk jari-jarinya itu adalah 21. Nah, kita kembali ke pertanyaan si soal. Pertanyaan si soal adalah volume dari bola ini. Ya udah, kita tulis saja konsepnya lagi. Untuk volume bola itu adalah 4/3 dikali pi R pangkat 3. Kita tinggal masukkan volumenya sama dengan 4/3 dikali pi-nya kita pakai 22/7. R-nya dapat tadi 21, berarti kali 21 kali 21 kali 21. 21 ini bisa dicoret dengan 7, jadi sisa 3. 3-nya kita coret lagi dengan 3. Jadi yang di bawah udah nggak ada lagi, tinggal yang di atas. Kita kalikan yang di atas semuanya. 4 kali 22 itu 88. Kemudian 21 kali 21 itu adalah 441. Nah, jadi kita tinggal mengalihkan 88 dengan 441, itu hasilnya adalah 38.808 cm pangkat 3 karena dia volume ada di opsi yang D. Kemudian masuk ke nomor 14, luas permukaan sebuah bola itu 5.544 ya untuk luas permukaannya. Diameter bola adalah, nah tetap ingat ya, kalau ada
konsep besar yang diketahui, kita tinggal tuliskan dulu rumusnya. Luas permukaan bola itu rumusnya adalah 4pi r kuadrat. Jadi setelah dituliskan, kita apain lagi? Ya, kita masukin yang diketahui. Yang diketahui di sini 5544 untuk luas permukaannya dikali dengan 4pi. Nah, pi-nya kita pakai aja 22/7 dikali dengan r kuadrat. Berarti kalau kita kaliin ya 7-nya ke samping, ini jadinya 38.808 sama dengan 4 kali 22, 88 r kuadrat. Nah, maka untuk nilai r kuadrat ini adalah 38.808 dibagi dengan 88. Maka nilai r kuadratnya adalah 441. Nah, ini angka-angkanya sama seperti yang nomor sebelumnya. Kemudian untuk r-nya, kuadratnya pindah ya ke kanan, jadinya akar 441, nilai r-nya adalah 21. Ingat, yang ditanya di soal itu adalah diameter. Jadi ini harus kita kalikan 2, karena rumus diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi 2 dikali 21, diameternya adalah 42, ada di opsi yang D. Nah, kemudian kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 15. Soal ceritanya cukup panjang. Sebuah tempat air berbentuk tabung dengan diameter 1 meter. Nah, katanya diameternya itu 1 meter. Kemudian tingginya 40. Jadi untuk tingginya 40. Dan ingat, bentuknya adalah tabung ya. 40 cm yang telah terisi penuh air. Jadi sekarang kondisi tempat airnya ini sudah penuh. Berarti sampai 40 cm itu udah penuh semuanya. Kemudian katanya diambil air untuk menyiram tanaman sebanyak 120 liter. Nah, logikanya adik-adik, setelah tadi tempat airnya penuh, airnya itu diambil untuk menyiram tanaman sebanyak 120 liter. Kemudian katanya berapa sisa air dalam tempat tersebut. Jadi dia menanyakan sisa air setelah diambil tadi untuk menyiram tanaman. Kira-kira apa yang harus kita lakukan pertama? Ya, yang kita harus lakukan pertama, kita harus tahu berapa total air yang bisa masuk ke tempat tersebut. Ya, jadi kalau untuk mengetahuinya tentu kita harus menghitung volume dari tabungnya. Karena tadi katanya tempatnya berbentuk tabung. Nah, untuk volume tabung itu adalah pi r kuadrat T. Jadi langsung aja kita masukkan, karena di sini untuk R-nya, karena diameternya 1,5 berarti dibagi 2 jadinya 0,5 meter. Kalau kita jadikan senti berarti dikali 100 itu 50 cm. Nah, kalau kita masukkan ke sini, untuk pi-nya kita pakai 3,14, kemudian dikali dengan R-nya 50 ya. Kemudian dikali dengan T-nya 40. Nah, ini 50 kali dengan 50 itu 2500. 2500 dikali dengan 40 itu adalah 10.000. Jadi kalau sampai di sini berarti 3,14 dikali dengan 10.000. Nah, di sini kan ada 2 angka di belakang koma, berarti kita habiskan nolnya 2. Untuk 2500 kali 40 itu hasilnya 100 ya, 100.000. Jadi kalau dicoret nolnya 2, ini masih sisa 1000 lagi. Jadi hasil perkaliannya adalah 314.000 cm pangkat 3. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam liter adik-adik, posisinya itu sekarang dia ada di sini untuk liter, dm pangkat 3. Nah, walaupun dia cuma naik 1 tingkat, tapi ingat dia ini pangkat 3. Jadi untuk naik 1 tingkat kita harus menghilangkan 3 nolnya. Nah, jadi kalau kita konversikan, maka totalnya itu adalah 314 liter dalam satu tempat bak tadi. Sedangkan air yang diambil tadi untuk menyiram tanaman itu adalah 120 liter. Kalau kita kurangin 4, ini 9, ini tinggal 2 kurang 1, 1. Jadi hasilnya itu adalah 194 liter. Atau jumlah air yang tersisa dalam bak tadi itu adalah 194 liter. Nah, sampai jumpa di part berikutnya.